Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode kali ini ada kiriman cerita dari Fikri di Bogor. Pengalaman pendakiannya di Gunung Gede bersama teman-temannya dan mengalami kejadian-kejadian mistis. Seperti apa ceritanya? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ceritanya berawal seminggu sebelum pendakian. Fikri yang ketika itu sedang berada di tempat kerja, dia melihat kalender ada tanggal merahnya. Jadi, biasa buat pekerja pabrik seperti Fikri selalu dimanfaatkan banget untuk refreshing. Fikri lalu langsung bertanya kepada temannya yang bernama Asman yang merupakan partner kerja Fikri di pabrik dan memang mereka berdua satu shift kerja. Man, tanggal 11 kan libur tuh. Nah yuk man ke Gede. Gua belum pernah naik Gunung Gede nih. Lah, ayo. Tapi kan cuma libur sehari, Fik. Mana bisa? Stres lu ah. Udah, gampang. Nanti gua request sama si bos minta ganti hari. Gua yang ngomong. Wah, boleh tuh. Kalau bisa mah, mantep dah. Karena kebetulan bos mereka ini merupakan tetangga dari Fikri. Jadi kalau Fikri ada apa-apa soal kerjaan, bisa dinego lah ceritanya. Keesokan harinya, ketika Fikri masuk shift pagi, dia langsung ke ruangan bosnya untuk nego soal tanggal merah, minta diganti hari. Persi pak, boleh minta waktu sebentar? Di sini walaupun Fikri dan bosnya itu tetangga dan udah akrab, tapi kalau di tempat kerja dia tetap profesional memanggil pak. Oh iya Fik, ada apa? Boleh request nggak pak? Kan tanggal 11 libur tuh pak. Saya request pak, minta ganti hari. Boleh nggak? Boleh aja sih. Tapi saya lihat schedule dulu ya. Nanti saya kabarin ke kamu. Oke pak, siap. Makasih banyak ya pak sebelumnya. 2 hari kemudian, tepat jam 11 siang, Fikri dipanggil oleh bosnya. Permisi pak, ada yang bisa saya bantu? Ini, soal request kamu kemarin. Saya ACC. Kebetulan department molding juga sama kayak jadwal yang kamu mau. Wah, serius pak? Makasih banyak ya pak. Emang kalian pada mau kemana sih? Ke Bogor pak, mau main doang kok. Oh gitu ya. Yaudah, hati-hati jalan ya. Siap pak, makasih banyak ya pak. Gak pakai lama Fikri langsung memberitahukan kabar gembira tersebut kepada temannya Asman. Man, di ACC nih sama si bos. Wah, mantul dah. Yaudah, lu kabarin ke yang lain kalau jadi. Lalu terkumpullah 9 orang yang akan naik ke Gunung Gede. Tapi hanya 3 orang dari mereka yang terbiasa mendaki gunung, yaitu ada Fikri, Asman, dan Ramdan. Sisanya belum pernah sama sekali mendaki gunung. Jadi ini merupakan pendakian perdana bagi sebagian besar rombongan Fikri. Rombongan mereka terdiri dari 6 cowok dan 3 cewek. Fikri segera membuat grup WhatsApp untuk mengkoordinir dan menginfokan segala sesuatunya. Jadi mereka akan mendaki pada tanggal 9 dan pada tanggal 8 yang berarti hari Minggu sore. Sepulang kerja, Fikri menemui Bagong yang punya kendaraan untuk belanja logistik sekaligus menjemput teman mereka yang bernama Dini.
di Terminal Cikarang, karena Dini berasal dari Jakarta. Sekitar jam 5 sore sampailah Bagong, Dini serta Fikri di rumah Fikri. Mereka pun langsung packing dan menyiapkan semua peralatan, karena memang semua peralatan ada di rumah Fikri. Tidak lama kemudian, sekitar 15 menit berselang, Asman pun sampai di rumah Fikri dan membantu packing-packing. Sekitar habis Isya selesai packing, teman-teman yang lain pun udah pada kumpul di rumah Fikri, termasuk Dewi dan Abel. Abel ini adalah tetangga dari Fikri yang sudah dianggap saudara sendiri. Jadi dalam pendakian ini seolah Abel merupakan tanggung jawab Fikri. Awalnya Fikri dan rombongannya ingin mendaki Gunung Gede via Basecamp Putri. Tapi ketika Fikri menelpon pihak Basecamp, ternyata di sana tutup karena ada sidak dari pusat. Jadi tidak boleh ada yang naik. Bingunglah mereka. Lalu terlihat Asman langsung buka Facebook untuk mencari info pendakian gede via Cibodas. Dan alhamdulillah pendakian gede via Cibodas dibuka. Segera berangkatlah mereka sekitar jam 10 malam menggunakan satu mobil dan satu motor. Dari semua yang ada di sana, ternyata nggak ada yang tahu arah menuju Basecamp Cibodas. Fikri pun berinisiatif menggunakan Google Map sebagai petunjuk arah menuju Basecamp Cibodas. Di perjalanan, mereka sempat nyasar. Fikri yang mengikuti Maps ternyata salah jalan. Akhirnya dia pun balik arah. Dan ketika nyasar itu, Abel yang berada di dalam mobil melihat seorang ibu-ibu yang seperti sedang mengantar anaknya sekolah. Debatlah Fikri dan Abel serta teman-teman yang lain. "Ngaco lu Bel, mana ada malam-malam masuk sekolah? Halu lu Bel." Dan Abel pun terdiam. Setelah itu perjalanan alhamdulillah lancar sampai di base camp sekitar jam 2 pagi. Begitu sampai, Fikri bilang ke temannya, "Yang mau makan, makan dulu. Yang mau mandi, silahkan." Sembari dia menunggu teman mereka yang naik motor yaitu Asman dan Ramdan. Kenapa mereka berdua malah naik motor? Karena mereka suka mabuk perjalanan kalau naik mobil. Sambil menunggu, Fikri ngobrol-ngobrol dengan orang basecamp yang bernama Kang Rian. Kang Rian bilang bahwa kalau naik nanti jangan lewat dari jam subuh. Fikri nanya dong, "Loh, kenapa Kang?" Kang Rian bilang karena sebetulnya Gede Pangrango masih tutup, tapi tetap bisa naik. Dalam hati Fikri ngebatin, "Lah, berarti ini ilegal dong." Setelah ngobrol-ngobrol sama Kang Rian, Fikri baliklah ke teman-temannya. Dan dia juga nggak cerita ke teman-teman soal yang dikatakan orang basecamp tadi. Walaupun menurut Fikri sendiri bahwa pendakian ini ilegal. Tidak lama kemudian, sampailah teman mereka yang naik motor. Mereka istirahat terlebih dahulu. Setelah itu, Fikri langsung ngobrol dengan Asman kalau pendakian ini termasuk tidak resmi. Asman juga kaget. Lalu Asman bilang, "Udah, bismillah aja Fik." Fikri cuma menjawab dengan senyuman. Kurang lebih jam 4 pagi, rombongan mereka mulai start pendakian dari base camp. Mereka diantar oleh orang base camp. Fikri dan Asman agak bingung karena mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tapi ternyata ada yang kelupaan. Mereka lupa berdoa. Jadi Fikri yang teringat langsung minta stop ke semuanya untuk berdoa dulu. Setelah itu, mereka pun lanjut jalan lagi. Sampai mereka pun telah masuk hutan tanpa break sama sekali. Dan sesampainya di patok 24, orang basecamp menyuruh berhenti. Lalu dia bilang, "Nanti pas turun ingetin di patok ini ya." Dan gak lama kemudian mereka pun ditinggal oleh orang dari basecamp. Walaupun Fikri, Asman, dan Ramdan biasa naik gunung, tapi mereka bertiga tidak pernah naik Gede Pangrango via Cibodas. Singkat cerita, lanjut rombongan jalan. Posisi Ramdan sebagai leader disusul Bagong, Mas Tresno, Dewi, Dini, Abel, lanjut Asman, Ipan, dan Fikri sebagai sweeper. Berarti pendakian mereka saat itu ganjil, ada 9 orang. Tidak lama setelah rombongan jalan, kurang lebih 20 menit, tiba-tiba saja Abel menangis. Semua langsung berhenti.
Fikri pun langsung maju ke arah Abel. Dia bertanya kepada Abel, "Abel, kenapa?" Abel menjawab, katanya pengen pulang, dan dia bilang begitu berkali-kali. Fikri dan Asman mencoba menenangkan dia. Kata Abel, ketika mereka sudah berhasil turun, waktu itu Abel berulang kali mendapatkan bisikan yang selalu bilang, "Turun, kamu harus turun." Dan Abel juga mendengar suara wanita menangis di arah sebelah kanan di dalam hutan. Jadi sedikit tentang Abel. Abel ini punya penjaga dari keluarga ibunya tanpa Abel sadari, karena kakeknya Abel tinggal di kaki Gunung Ciremai, dan Abel juga anak tunggal, anak satu-satunya. Jadi Fikri sebagai tetangganya bertanggung jawab penuh untuk menjaga dia. Lanjut ke cerita. Sampailah mereka di Telaga Biru. Kurang lebih jam 5:30 pagi, di sini mereka bertemu dengan rombongan yang lain. Tapi rombongan itu sudah bersiap-siap untuk lanjut jalan. Jadi tinggallah rombongan Fikri aja yang berjumlah 9 orang di sana. Lalu Fikri menyuruh semua temannya untuk makan terlebih dahulu, karena ketika di base camp mereka semua sempat beli nasi bungkus untuk bekal. Ketika mereka semua sedang pada makan, Fikri dan yang lainnya melihat burung gagak. Tapi pada biasa aja, karena merasa tidak ada yang ganjil dan menganggap hanya sekedar burung liar biasa. Setelah semua sudah kelar makan dan ngopi, kemudian mereka pun lanjut jalan. Sampai di jembatan Rawa Gayonggong, jembatan yang lumayan panjang dengan batu beton yang sangat kokoh. Mereka pun berhenti untuk foto-foto di sana. Singkat cerita, setelah lewat jembatan, masih aman-aman aja. Dan posisi jalan pun masih sama. Ramdan sebagai leader, Bagong, Mas Trisno, ceweknya yang pertama ada Dewi, Dini dan Abel. Kemudian Asman, Ipan dan Fikri paling belakang sebagai sweeper. Lanjut jalan melewati air terjun Ciberem. Dan di situ, Fikri melihat lagi burung gagak yang tadi, seolah burung itu mengikuti. Tapi dalam hatinya masih bodo amat. Lanjutlah mereka jalan. Sampailah di Rawa Dino 1. Di sini mereka break dulu. Dan ternyata tuh burung gagak juga ikut berhenti. Seperti biasa, tidak terlalu memperdulikan keberadaan burung itu. Tapi di sini Dini dan Abel terlihat diam dan sudah tidak banyak ngomong lagi. Tapi beda dengan Dewi. Dia masih banyak bertanya, karena ini adalah perdana naik gunung. Setelah itu lanjut jalan. Kalau nggak salah jam 9:30 pagi. Sempat rombongan mereka diterpa hujan. Bergegas, Fikri dan Asman sigap mengambil flysheet untuk berteduh karena hujannya lumayan deras. Lumayan lama mereka berteduh di tengah trek, dan terlihat Dini dan Abel masih diem aja. Fikri pun cuma mikir, mungkin efek capek kali ya. Tapi beda dengan Dewi yang asik banget nyodokin flysheet yang udah penuh dengan air. Tidak lama kemudian, Dewi yang sedang asik sendiri, tiba-tiba Dewi langsung terdiam. Pandangan dia ke arah hutan sebelah kanan dari arah trek naik. Dari pengakuan dia, Dewi melihat ada kakek-kakek di dalam hutan dengan penampilan layaknya petani. Kakek-kakek itu sedang duduk sambil melihat ke arah rombongan Fikri. Begitulah pengakuan Dewi, tapi dia berani bilang ketika udah pulang ke rumah. Singkat cerita, setelah hujan reda, mereka pun lanjut jalan. Jadi di setiap shelter, mereka selalu berhenti. Fikri juga tidak mau memaksakan temannya, apalagi yang cewek, karena banyak yang pemula. Sampai ketika pas mau ke air panas, Fikri sempat berhenti dulu. Dia tidak tahu itu pos apa. Dia nggak terlalu memperhatikan, tapi di sini ada toiletnya. Seperti biasa, break terlebih dahulu. Dan Fikri itu duduk di sebuah batang pohon yang tumbang dengan menghadap hutan. Tapi samar-samar Fikri melihat ada sosok seperti kuntilanak. Tapi pakaiannya tidak putih. Pakaian demit itu berwarna coklat yang kotor terkena tanah. Fikri masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Apalagi waktu itu terhitung masih siang. Sempat dia pindah tempat sambil menyalakan rokok.
Setelah menyalakan rokok, karena dia masih penasaran dengan sosok yang mirip kuntilanak tadi, Fikri pun balik lagi ke tempat semula dan ketika dia melihat kuntilanak tadi, ternyata dia masih ada di sana. Dan ternyata memang benar, itu adalah sosok kuntilanak yang sedang nangkring di atas pohon. Padahal masih siang, tapi di situ lumayan gelap karena mendung dan ada uap dari air panas, jadi seperti kabut. Tidak pakai lama karena Fikri udah nggak nyaman, dia pun berniat minta semua untuk lanjut jalan. Tapi sebelum dia bilang untuk lanjut jalan, tiba-tiba Abel teriak memanggil Fikri. "Bang, sini!" dengan muka yang ketakutan. Lalu Abel bilang kalau dia tidak mau di situ. Dalam pandangan Abel, Abel juga melihat ada kuntilanak, tapi beda posisi. Posisinya kuntilanak itu berada di atas pohon. Jadi Abel dipunggungi sama kuntilanak tersebut. Dia juga melihat pakaian kuntilanak itu kotor yang berceceran tanah berwarna coklat, sama dengan apa yang dilihat oleh Fikri. Ketika mereka semua jalan, kata Abel, kunti itu matanya melirik ke arah rombongan yang sedang berjalan. Sesampainya di shelter air panas, Fikri dan rombongannya break lagi. Di situ memang agak lama breaknya, karena sudah waktunya makan siang. Selesai makan, ngopi-ngopi, setelah kejadian lihat kunti tadi, Fikri selalu memperhatikan Abel. Terlihat Abel diam aja. Dan kenapa Abel diam aja? Karena dia bilang kalau dia melihat ada anak kecil yang umurnya kurang lebih 3-4 tahun. Tapi yang dia lihat, anak kecil itu wajahnya robek. Robeknya itu dari mulut sampai ke mata. Abel langsung bilang dia minta lanjut jalan. Fikri pun langsung packing lagi dan jalan. Abel juga meminta Fikri berada di sebelahnya. Akhirnya Fikri ganti posisi, Asman jadi yang paling belakang. Selama berjalan, Abel jalan di sebelah Fikri sambil memegang erat lengannya. Dia bilang ke Fikri dengan suara lirih, "Bang, aku takut." Langsung Fikri mencoba menenangkan dia. "Udah, jangan takut, kita kan rame-rame. Banyak-banyak baca doa, Bel." Dan Abel pun hanya mengangguk. Singkat cerita, sampailah di pos kandang badak sekitar jam 4 sore. Fikri dan Asman mencari tempat untuk mendirikan tenda. Di situ ada perdebatan antara Abel dan Ipan. Kata Abel, dia melihat ada 3 tenda di sebelah kanan ketika baru masuk ke kawasan kandang badak. Tapi Ipan bilang, "Cuman ada 2 tenda, Bel. Lu tuh capek, Bel, jadi agak halu." "Sumpah, Bang, aku lihat ada 3 tenda warna oranye, kuning sama hijau." Gua lihat cuman ada oranye sama kuning, Bel." Lalu Mas Trisno ikut nimbrung. "Iya, Bel, kita semua lihat ada cuman 2. Lagi-lagi Abel cuman terdiam. Setelah sudah bertemu spot untuk mendirikan tenda, Asman memanggil yang lainnya. Setelah tenda sudah berdiri, mereka semua bercengkrama. Sekitar maghrib langsung masak-masak. Setelah masak, mereka makan-makan dan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Sekitar jam 9 malam, yang lain sudah pada masuk tenda masing-masing. Tinggallah Fikri dan Asman aja yang belum tidur. Dan mereka berada di depan tenda. Jadi posisinya Fikri di depan tenda cewek, sedangkan Asman di depan tendanya sendiri. Dan semua tenda pintunya terbuka, hanya tenda cewek yang tertutup. Kurang lebih sekitar jam 10 malam, Asman melihat Ipan tidur biasa aja. Tidak lama kemudian, Asman kaget karena tiba-tiba Ipan tidur dengan posisi sujud. Setelah dicek, ternyata nggak taunya Ipan kedinginan. Sempat dikira tadi kesurupan. Asman langsung menyuruh Ipan pakai foil. Lanjutlah Fikri ngobrol-ngobrol dengan Asman sambil ngopi. Tiba-tiba Dini merangkak dan ngomong di sebelah kuping Fikri. "Gua takut." "Hah? Apaan?" "Takut." "Ngomong apaan sih?" Tiba-tiba Dini nangis lumayan kenceng sampai membuat semuanya terbangun. Fikri langsung masuk ke tendanya Dini.
karena disuruh oleh Asman dan membacakan ayat kursi serta syahadat. Setelah itu Dini sedikit lebih tenang. Fikri kemudian menyalakan kompor dan diletakkan kompor itu di sebelah muka Dini. Lalu Dini pun terdiam dan lanjut tidur. Lumayan panik sih sebenarnya Fikri, karena yang dia takutin hipotermia, bukan hal mistis. Tapi dalam pernyataan Dini, kalau dia melihat ada sosok bayangan hitam gede berada di belakang tenda dia. Singkat cerita, setelah semua sudah masuk tenda, Fikri dan Asman juga tidur. Tapi Fikri baru bisa merasa tidur nyenyak setelah jam 1 malam. Kurang lebih sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba dari tenda cewek ada yang berteriak. "Mas Fikri, Mas, bangun! Ini Abel nangis-nangis." Sontak Fikri langsung bangun. Dia langsung keluar tenda dan yang lainnya juga ikut bangun semua. Dia minta tolong ke Dewi buat menyalakan kompor dan ditaruh di sebelah Abel. Tidak lama kemudian Abel langsung tenang. Dan menurut pernyataan Abel pun sama. Dia melihat sosok yang sama seperti apa yang Dini lihat. Setelah semua sudah tenang, sekitar jam 4 subuh, barulah yang lain masuk tenda semua. Di sini Fikri sudah merasa capek banget. Dia juga akhirnya tidak ikut summit. Dia lebih memilih di tenda karena merasa kurang tidur. Sekitar jam 7 pagi, ketika semua sudah pada berangkat summit, hanya ada Fikri dan Bagong yang menjaga tenda. Fikri pun memilih untuk lanjut tidur dan terbangun kurang lebih jam 10 pagi. Dia langsung masak-masak untuk teman-temannya yang turun dari summit. Sekitar jam 1 siang, barulah teman-temannya sampai di kandang badak. Fikri langsung menyuruh mereka makan terlebih dahulu. Di situ Fikri baru sadar bahwa ketika rombongannya turun dari summit, ada 2 orang yang ikut turun. Katanya mereka berdua ingin ikut turun bersama-sama karena takut kalau turun cuma berdua. Setelah makan, mereka semua ngopi-ngopi. Sekitar jam 3 sore, mereka langsung beres-beres dan packing. Sekitar jam 4 sore, mulailah perjalanan turun. Sebelum itu mereka berdoa dulu. Fikri juga sempat bilang ke Asman kalau dia nanti mau jalan duluan dan menunggu di pos air yang ada toiletnya. Fikri juga minta tolong ke Asman untuk titip Abel. Setelah lanjut berdoa, Fikri turun duluan. Dia berjalan sedikit lebih cepat. Sambil berjalan, Fikri sambil berdoa dan berzikir, berharap ketika turun tidak ada gangguan. Karena feeling dia pasti di jalan bertemu malam. Dia sempat disusul oleh Ramdan, Mas Tresno, dan Dini. Dan selama perjalanan, alhamdulillah tidak ada gangguan. Ketika sudah sampai di pos Rawadino 2 yang ada toilet, tepat waktu maghrib, Fikri pun langsung sholat bersama Mas Tresno dan lanjut zikir. Menurut Abel, setelah dia melewati air panas, Abel belum merasakan apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Dia pun lanjut turun. Ketika sudah gelap, Abel dan rombongan break karena maghrib. Tidak lama kemudian, Abel melihat ada 2 sorot lampu headlamp dan dia bertanya kepada Asman, "Bang, kok 2 lampu itu nggak sampai-sampai ya?" "Nggak ada 2 lampu headlamp, Bel. Udah, ayo turun. Abang lu nungguin tuh." Selama perjalanan, Abel selalu bertanya, "Abang mana? Abang mana?" Ipan lalu bilang, "Sabar Bel, bentar lagi sampai kok." Singkat cerita, sampailah Abel di Rawadino 2. Fikri pun langsung membuatkan mereka kopi dan teh sambil membakar sampah layaknya api unggun. Setelah itu, Abel meminta Fikri menemaninya ke toilet, namun kemudian ditemani oleh Dewi dan Bagong. Ketika Abel dan Dewi masuk ke toilet, dan Bagong nunggu sedikit di teras kurang lebih 10 meter dari toilet. Menurut Abel, setelah dia keluar dari toilet, Abel melihat Fikri ada di depan pintu. Abel lalu menarik tangan Fikri dan bilang, "Bang, tangannya kok dingin banget ya?" Tapi Fikri cuma diem aja. Pas Abel mengajak Fikri balik ke rombongan, dia teringat kalau Dewi masih ada di dalam toilet. Abel lalu mengalihkan pandangan sepersekian detik. Dan
ketika menoleh ke arah Fikri lagi, dia ternyata udah gak ada. Ketika Dewi keluar dari toilet, Dewi bertanya kepada Abel, "Bel, kamu kenapa?" Abel cuma bilang gak apa-apa. Kemudian Abel bertanya kepada Bagong, "Bang, abang gua di mana?" "Lah, itu dari tadi sama yang lain. Lagi asik main api unggun dia." Abel pun di sini cuma diam aja. Jadi ternyata yang tadi itu bukan Fikri yang asli. Dan ketika ditanya Fikri, dia tidak merasa ke toilet. Setelah itu lanjutlah mereka turun. Selama dalam perjalanan turun, posisinya berubah. Ada Ramdan sebagai leader, disusul Bagong, Dewi, Abel, kemudian 2 orang yang bareng rombongan mereka. Lalu ada Mas Tresno, Dini, Fikri, Asman, dan Ipan paling belakang. Ketika sedang jalan, tiba-tiba Abel melihat ada anak kecil berwajah robek itu lagi. Dan yang membuat seram, anak kecil itu berada di punggung Bagong. Abel udah mau nangis lagi. Dia mendadak berhenti, lalu terdiam. Tidak pakai lama, Fikri yang melihatnya langsung nyamperin dia. Setelah sampai, Abel langsung dipeluk oleh Fikri dan bilang untuk banyakin berdoa. Lanjutlah mereka jalan lagi. Setelah sampai di jembatan panjang atau yang biasa disebut Rawa Panjang Cangan, Fikri menyuruh Ramdan untuk berada di sebelah Abel, karena Dini berada di sebelah Fikri sambil memegang erat lengan Fikri. Dan Fikri nggak tahu Dini kenapa, tapi yang terlihat dia ketakutan banget. Dalam sudut pandang Dini, dia melihat ada pocong di atas pohon pisang. Dan itu tidak cuma 1, tapi ada sekitar 5 pocong di masing-masing pohon pisang. Singkat cerita, jam setengah 10 malam sampailah di Telaga Biru. Cuaca mulai gerimis. Di situ Fikri melihat Ipan yang jalan terburu-buru. Lalu Fikri pun menegurnya. "Pan, mau kemana?" Ipan menjawab mau kencing. "Yaudah, jangan lupa permisi, Pan." Nah, ketika Ipan buang air kecil, Ipan melihat ada bayangan putih melayang melintas di hadapan dia dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nggak pakai lama, Ipan langsung kelarin begitu aja. Lalu kembalilah ke rombongan dengan jalan yang sangat terburu-buru. Ketika bertemu Asman, Asman melihat muka Ipan udah pucat banget. Lalu Asman pun berkata, "Wah, utang cerita lu ya sama gua." Ipan cuma nyengir sambil bilang, "Iya, nanti di kerjaan." Di Telaga Biru, rombongan Fikri istirahat cukup lama. Fikri duduk di sebelah Abel. Abel melihat ada gubuk di samping Telaga Biru. Ketika ada petir, seketika menjadi terang sebentar. Di situ, Abel melihat ada kakek-kakek yang masuk ke dalam gubuk itu. Melihat itu, Abel langsung mengajak turun, dan lanjutlah rombongan turun. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba HP Fikri berbunyi karena ada panggilan telepon masuk. Cukup kaget dia karena ternyata di situ sudah ada sinyal. Dan yang menelpon adalah teman Fikri yang bernama Arif yang posisinya ada di rumah. "Alhamdulillah, diangkat juga. Lu aman kan, Fik? Perasaan gua kagak enak. Kok jam segini lu sama yang lain belum ada yang buat story WA ya? Gua kepikiran." "Alhamdulillah aman, Rip. Ini juga bentar lagi sampai base camp." "Ya udah, hati-hati ya lu sama yang lainnya." "Siap, Rip." Telepon pun berakhir. Ketika Fikri dan rombongannya sampai di patok 24 yang dibilang patokan sama orang base camp, Abel lalu menoleh ke belakang. Dan lagi-lagi, dia melihat anak kecil yang bermuka seram tadi. Anak kecil itu hanya berdiri sambil melambaikan tangan. Lalu Abel hanya tersenyum. Alhamdulillah sekitar jam setengah 12 malam sampailah mereka di base camp. Disitulah Fikri baru sadar kalau malam itu adalah malam 1 Suro. Fikri sempat bilang ke Asman soal hal itu, dan Asman cuma senyum sambil geleng-geleng kepala. Kata Asman, "Pantas aja gue lihat yang cewek-cewek pada diem, Fik." Lalu Fikri bilang ke teman-temannya untuk istirahat dulu. Seperti biasa,
Yang mau makan silahkan makan, yang mau bersih-bersih silahkan bersih-bersih. Sambil menunggu, Fikri ngomong sama Asman bahwa dia mendengar dari orang basecamp kalau rombongan mereka belum sampai pada jam 12 malam ini, maka pihak basecamp akan menyusul ke atas dan melakukan pencarian. Tapi untungnya alhamdulillah meskipun banyak kejadian janggal, pendakian itu terbilang sukses karena mereka berhasil kembali dengan selamat. Demikian cerita yang dibagikan oleh Mas Fikri, pengalamannya mendaki Gunung Gede saat malam 1 Suro. Terima kasih kepada Mas Fikri yang telah berbagi cerita. Kalian yang punya pengalaman mistis juga bisa mengirimkan ceritanya melalui email Ada Apa Gerangan atau DM Instagram yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak. Semoga dapat menghibur dan menemani kalian pada malam ini. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.